Di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang nenek tua bernama Marni. Dengan kerutan di wajah yang bercerita tentang perjalanan panjang hidupnya, Nenek Marni adalah sosok yang mengundang rasa hormat bagi siapa saja yang mengenalnya. Setiap pagi, ia berjalan perlahan keluar dari rumah kayu sederhana yang dinaungi pohon mangga besar di pekarangan. Rumah itu tampak biasa saja, namun tidak banyak yang tahu bahwa Nenek Marni adalah pemilik tambang batu bara terbesar di pulau seberang, sebuah bisnis yang telah mengalirkan kekayaan luar biasa dalam hidupnya. Meski hartanya melimpah, Nenek Marni memilih hidup sederhana. Ia selalu mengenakan pakaian yang bersih namun sederhana, dan hijab putih yang menjadi ciri khasnya seolah menyimbolkan kesucian hati. Tidak ada perhiasan mewah yang menghiasi tubuhnya, tidak ada kemewahan yang terpancar dari gaya hidupnya. Tetangga-tetangganya seringkali tak habis pikir, bagaimana seorang yang begitu kaya bisa hidup seperti orang biasa. Namun bagi Nenek Marni, kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan. Rezeki itu titipan, bukan untuk diagungkan, tapi untuk dibagikan, katanya suatu ketika kepada seorang tetangga yang memuji kesederhanaannya. Kata-kata itu membuat banyak orang tertegun, tetapi itulah prinsip hidup Nenek Marni. Pagi itu, hujan mulai turun perlahan, mengiringi langkah Nenek Marni menuju mobil tuanya yang sudah berusia puluhan tahun. Sopirnya, Pak Syarif, setia menunggunya di depan pagar. Hari ini, Nenek Marni akan pergi ke bank untuk menyelesaikan pembayaran penting terkait bisnis tambangnya. Meskipun ia bisa saja mengirim seseorang untuk mengurusnya, Nenek Marni lebih suka melakukannya sendiri. Baginya, tanggung jawab adalah sesuatu yang tidak boleh diserahkan begitu saja kepada orang lain. Ketika mobil mulai melaju perlahan meninggalkan rumah, tetesan hujan berubah menjadi deras. Jalanan menjadi basah, kabut tipis mulai menyelimuti pandangan. Di dalam mobil, Nenek Marni duduk dengan tenang, memandang keluar jendela sambil merapalkan doa. Langit yang gelap dan hujan yang deras seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang besar, namun Nenek Marni tidak menghiraukannya. Ia percaya bahwa apapun yang terjadi, semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Mobil tua itu terus melaju, melewati jalanan sempit yang mulai tergenang air. Suara hujan yang mengetuk kaca jendela menciptakan irama yang monoton, hampir menenangkan. Namun di tengah ketenangan itu, tiba-tiba pandangan Nenek Marni tertarik pada sosok kecil di kejauhan. Seorang anak laki-laki berseragam putih biru mengayuh sepeda ontelnya di tengah derasnya hujan. Sepeda itu tampak tua, hampir tak layak pakai, namun anak itu terus mengayuhnya dengan semangat, meski tubuhnya sudah basah kuyup. Ada sesuatu yang membuat hati Nenek Marni tersentuh. Pak Syarif, pelankan sedikit, katanya lembut. Sopirnya menuruti permintaan itu. Namun sebelum mereka bisa mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sepeda anak itu tergelincir di jalanan licin dan tubuhnya terhempas ke aspal, tepat di depan mobil Nenek Marni. Semuanya terjadi begitu cepat. Pak Syarif menginjak rem mendadak, membuat mobil berhenti hanya beberapa inci dari anak itu. Hati Nenek Marni seakan berhenti berdetak. Ya Allah, serunya, membuka pintu mobil tanpa pikir panjang, meski hujan deras mengguyur tubuhnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hari itu menjadi momen yang tak terlupakan. Hujan semakin deras, menciptakan tirai air yang nyaris mengaburkan pandangan. Jalanan yang licin dan penuh genangan membuat suasana semakin menegangkan. Mobil tua Nenek Marni berhenti mendadak, hanya beberapa inci dari tubuh seorang anak laki-laki yang tergeletak di tengah jalan. Suara rem berdecit masih terngiang di telinga, seolah menjadi latar belakang dari perasaan panik yang tiba-tiba meliputi semua orang. Nenek Marni, dengan hijab putih yang kini mulai basah karena hujan, turun dari mobil dengan langkah tergesa. Pak Syarif, sopirnya, ikut turun untuk memastikan keadaan. Di depan mereka, anak laki-laki itu berusaha bangkit. Ia menggigil, tubuhnya basah kuyup, dan lututnya terlihat lecet dengan darah yang mengalir tipis. Sepeda ontelnya tergeletak tidak jauh darinya, bannya berputar perlahan seolah menyampaikan sisa-sisa peristiwa yang baru saja terjadi. Nenek Marni segera menghampiri anak itu. Meski tubuhnya sendiri sudah basah oleh hujan, ia tak peduli. Dengan suara lembut yang penuh kepedulian, ia bertanya, "Nak, kamu tidak apa-apa? Apa yang sakit?" Anak itu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca antara rasa sakit dan kaget. Saya tidak apa-apa, Bu," jawabnya pelan sambil mencoba berdiri. Namun langkahnya goyah, tubuhnya yang mungil tidak mampu menahan beratnya sendiri.
Jangan memaksakan diri, kata Nenek Marni sambil memegang kedua bahunya. Sini, duduk dulu. Kita bawa kamu ke rumah sakit. Anak itu menggeleng lemah. Tidak usah, Bu. Saya harus ke sekolah. Hari ini ada ujian penting. Kata-katanya terdengar tulus, tapi tubuhnya jelas membutuhkan pertolongan. Hati Nenek Marni semakin terenyuh. Dalam usia senjanya, ia merasa seperti melihat cucunya sendiri dalam sosok anak ini. Anak yang berjuang keras di tengah hujan deras untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Ia tahu bahwa melanjutkan perjalanan tanpa menolong anak ini bukanlah pilihan. Tanpa berpikir panjang, Nenek Marni melambai ke arah sebuah ojek yang kebetulan melintas. Ia meminta sopir ojek itu berhenti. Pak, tolong antar kami ke rumah sakit terdekat. Anak ini harus diperiksa, katanya dengan nada tegas namun penuh kelembutan. Pak Syarif, yang menyaksikan itu, berkata, Bu, biar saya saja yang bawa mobil ke rumah sakit. Namun Nenek Marni menggeleng. Tidak, Pak Syarif. Kamu tetap di sini dan hubungi keluarganya. Pastikan mereka tahu apa yang terjadi. Pak Syarif menuruti perintah itu, sementara Nenek Marni membantu anak itu naik ke ojek. Di atas kendaraan roda 2 yang kecil itu, Nenek Marni memeluk anak itu dengan penuh kasih, melindunginya dari hujan yang masih mengguyur deras. Sepanjang perjalanan, ia terus berbicara pelan, menenangkan anak itu agar tidak merasa takut. Sementara itu, jalanan yang penuh genangan membuat perjalanan terasa lambat. Tapi di balik semua itu, hati Nenek Marni dipenuhi doa. Ia berharap anak ini baik-baik saja, dan ia merasa bahwa takdir telah mempertemukan mereka untuk sebuah alasan yang belum ia pahami sepenuhnya. Sesampainya di rumah sakit, Nenek Marni turun dengan hati-hati, membantu anak itu melangkah masuk ke ruang tunggu. Ia tidak tahu bahwa di tempat itu, sebuah babak baru dari kisah ini akan segera dimulai. Rumah sakit kecil itu tampak sibuk, dipenuhi pasien dan keluarga yang menunggu giliran. Aroma khas antiseptik bercampur dengan suara langkah kaki dan percakapan para petugas medis yang terdengar di seluruh ruangan. Dengan pakaian yang basah kuyup dan rambut yang sedikit menempel di wajahnya, Nenek Marni memasuki area lobi dengan anak laki-laki itu di sisinya. Tubuh kecil anak itu masih gemetar, lututnya lecet dan darahnya bercampur air hujan yang mengalir ke lantai. Permisi, Bu, Nenek Marni berbicara kepada seorang petugas di meja pendaftaran, suaranya tenang namun terdengar jelas. Anak ini jatuh dari sepedanya dan lututnya terluka. Tolong segera diperiksa. Namun, alih-alih bergegas membantu, petugas itu hanya melirik sekilas ke arah Nenek Marni. Pandangannya dingin dan penuh penilaian. Pakaian Nenek Marni yang sederhana, basah, dan terkesan kumal membuatnya tampak seperti seseorang yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Bu, antre dulu, ya. Semua pasien di sini juga butuh pertolongan, katanya tanpa empati, lalu kembali sibuk dengan dokumennya. Nenek Marni terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi. Tapi anak ini butuh pertolongan sekarang. Kakinya terluka, dan dia hampir pingsan, ujarnya dengan nada memohon. Petugas itu menghela napas, lalu menjawab dengan nada ketus, kalau butuh cepat, langsung saja ke UGD, tapi biayanya beda, Bu. Jangan sampai nanti tidak bisa bayar. Hati Nenek Marni terasa pedih mendengar perlakuan itu, namun ia tidak ingin berdebat. Anak ini lebih penting daripada perasaannya sendiri. Dengan tenang, ia membimbing anak itu menuju UGD, meskipun tatapan dingin dari beberapa pegawai terus mengikutinya. Di UGD, seorang perawat akhirnya datang untuk memeriksa anak itu. Nenek Marni berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan penuh perhatian. Ia memastikan setiap langkah pemeriksaan dilakukan dengan baik. Ketika perawat selesai membersihkan luka dan membalutnya dengan perban, anak itu mulai terlihat lebih tenang. Nak, bagaimana rasanya sekarang? Masih sakit? Tanya Nenek Marni dengan lembut. Anak itu menggeleng pelan, meski matanya masih sembab. Terima kasih, Nek, katanya lirih. Kata-kata itu membuat Nenek Marni tersenyum tipis, meski hatinya masih diliputi rasa khawatir. Saat itulah seorang petugas administrasi masuk ke ruangan, membawa lembaran tagihan. Ia menatap Nenek Marni dari atas ke bawah, seolah meragukan kemampuannya untuk membayar. Ibu, ini perkiraan biaya pengobatannya. Mohon dilunasi di kasir, katanya dengan nada kaku. Nenek Marni mengangguk, mengambil lembaran itu tanpa banyak bicara. Namun saat ia hendak pergi ke kasir, anak itu memegang tangannya. Nenek, saya tidak punya uang.
Jangan bayar untuk saya bisa pulang saja, katanya dengan suara hampir menangis. Nenek Marni berjongkok di hadapannya, menggenggam tangannya dengan lembut. Nak, uang itu tidak penting. Yang penting kamu sehat dan bisa melanjutkan harimu. Jangan khawatirkan apapun, ya. Semua sudah diatur. Anak itu mengangguk pelan, akhirnya membiarkan Nenek Marni pergi ke kasir. Di sepanjang perjalanan ke meja pembayaran, tatapan sinis dari beberapa pegawai rumah sakit terus menghujaninya. Namun Nenek Marni tetap berjalan dengan tenang, membawa hati yang dipenuhi ketulusan. Apa yang ia lakukan hari itu bukan sekadar membantu seorang anak, tetapi juga membuktikan bahwa kebaikan tidak membutuhkan alasan apapun. Namun siapa sangka, kebaikan Nenek Marni ini akan segera mengubah pandangan semua orang di rumah sakit itu, termasuk mereka yang meremehkannya. Ruangan UGD kini tampak sedikit lengang, namun keheningan itu tidak membuat suasana menjadi lebih nyaman bagi Nenek Marni. Setelah memastikan anak itu mendapatkan perawatan dasar, ia kembali duduk di sudut ruangan, menunggu dengan sabar. Hujan di luar masih mengguyur deras, dan udara dingin mulai meresap ke dalam tubuhnya yang basah. Meski begitu, wajah Nenek Marni tetap memancarkan ketenangan. Ia tidak peduli pada kenyataan bahwa beberapa petugas rumah sakit memandangnya dengan tatapan merendahkan. Seorang suster mendekati Nenek Marni dengan langkah terburu-buru, menyerahkan lembaran tagihan yang baru saja diperbaharui. Ibu, ini rincian biayanya. Tolong segera lunasi di bagian kasir. Kalau tidak, kami tidak bisa melanjutkan perawatan lebih jauh, ujarnya dengan nada datar, bahkan cenderung tak acuh. Tatapan dingin itu bukanlah hal baru bagi Nenek Marni. Ia tahu persis mengapa ia diperlakukan seperti itu. Pakaian basah dan hijab putih polosnya membuatnya terlihat seperti seorang nenek tua dari desa yang miskin. Namun, ia memilih untuk tidak menanggapi. Dengan tangan sedikit gemetar karena kedinginan, ia menerima tagihan itu dan berjalan perlahan menuju meja kasir. Di depan kasir, seorang petugas wanita yang sedang sibuk mengetik berhenti sejenak untuk melirik Nenek Marni. Tatapannya penuh penilaian, seolah ia sudah tahu bahwa wanita tua ini tidak akan sanggup membayar. "Berapa totalnya, Bu?" tanya Nenek Marni dengan suara lembut. Petugas itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap Nenek Marni dari atas ke bawah sebelum mengatakan, "Sebentar, saya cek dulu. Tapi, kalau tidak ada uangnya, lebih baik langsung bawa pasiennya pulang saja. Kami tidak bisa menunggu lama." "Iya." Nada bicaranya terdengar sinis, penuh prasangka. Hati Nenek Marni terasa perih mendengar itu. Namun, ia tetap tidak menunjukkan amarah. "Berapapun biayanya, saya akan bayar," katanya dengan tenang sambil membuka tas kecilnya, mengeluarkan beberapa lembar uang tunai yang sudah ia siapkan. Petugas itu terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka Nenek Marni akan memberikan respons seperti itu. Namun, ia tetap melanjutkan proses pembayaran tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah selesai, Nenek Marni kembali ke ruang UGD untuk menemani anak itu. Setelah beberapa waktu berlalu, seorang dokter masuk untuk memeriksa anak itu lebih lanjut. Ia tampak bingung melihat Nenek Marni duduk di sana. "Ibu, Anda keluarganya?" tanya dokter itu dengan sopan. Sebelum Nenek Marni sempat menjawab, seorang perawat lain menyela. "Bukan, Dok. Sepertinya dia hanya seorang nenek tua yang kebetulan menemukannya. Saya rasa keluarganya belum tahu." Namun, dokter itu tidak menanggapi komentar tersebut. Ia hanya memeriksa anak itu dengan cermat, memastikan lukanya tidak terlalu serius. Setelah selesai, ia menatap Nenek Marni dan berkata, "Anak ini akan baik-baik saja, Ibu. Tapi sebaiknya segera hubungi keluarganya." Nenek Marni mengangguk. "Saya sudah meminta sopir saya untuk menghubungi keluarganya. Mereka pasti segera datang." Hujan di luar mulai mereda, dan suasana rumah sakit perlahan menjadi lebih tenang. Namun, ketegangan di hati Nenek Marni belum sepenuhnya hilang. Ia menatap anak itu yang kini mulai tersenyum meski masih terlihat lemah. Dalam hati, ia merasa lega telah membawanya ke tempat yang tepat. Namun, ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, momen yang tak terduga akan terjadi. Keluarga anak itu akan segera datang, membawa kejutan besar yang akan mengubah pandangan semua orang di rumah sakit itu. Hujan yang deras kini berubah menjadi gerimis, meninggalkan aroma tanah basah di udara. Di dalam ruang tunggu rumah sakit, Nenek Marni duduk di kursi kayu dengan tenang. Tubuhnya masih sedikit menggigil, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sampingnya,
Anak laki-laki itu mulai tampak lebih segar, meski perban di lututnya menjadi pengingat akan kejadian yang baru saja menimpanya. Tiba-tiba, suasana yang semula hening berubah ketika pintu masuk rumah sakit terbuka dengan suara keras. Seorang pria berpakaian rapi dan seorang wanita dengan wajah cemas bergegas masuk. Keduanya langsung menuju meja pendaftaran, bertanya dengan nada panik, "Di mana anak kami? Kami diberi kabar bahwa dia mengalami kecelakaan." Pegawai di meja pendaftaran dengan cepat menunjuk ke arah UGD. "Anak Anda ada di sana, tapi dia dibawa oleh seorang nenek tua yang kelihatannya bukan siapa-siapa." Mendengar itu, pria tersebut tidak menghiraukan komentar terakhir. Ia bersama istrinya langsung menuju ruang UGD. Ketika mereka masuk, mata anak laki-laki itu berbinar melihat kedatangan mereka. "Ayah, Ibu," serunya dengan suara lirih, tetapi penuh kebahagiaan. Pria itu segera memeluk anaknya, memastikan ia baik-baik saja. "Kamu tidak apa-apa, Nak? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Anak itu menunjuk ke arah Nenek Marni, yang duduk di sudut ruangan. "Nenek ini yang menolong saya, Ayah. Kalau bukan karena beliau, saya mungkin masih tergeletak di jalan." Pria itu berdiri dan menatap Nenek Marni. Ia menghampirinya, lalu tanpa ragu-ragu menundukkan tubuhnya sedikit. "Ibu, terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Anda sudah menyelamatkan anak kami." Nenek Marni tersenyum lembut. "Tidak perlu berterima kasih, Nak. Sudah tugas kita sebagai manusia untuk saling menolong." Namun, suasana menjadi lebih menegangkan ketika pegawai rumah sakit, yang sebelumnya memandang Nenek Marni dengan sinis, mulai menyadari siapa pria itu. Salah satu dari mereka berbisik dengan panik, Itu Pak Harun, pemilik rumah sakit ini." Mendengar itu, beberapa pegawai yang sebelumnya bersikap tidak sopan kepada Nenek Marni langsung terlihat gugup. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka telah salah besar menilai seseorang hanya dari penampilan. Pak Harun menoleh ke arah para pegawai yang kini membeku di tempatnya. "Apa kalian sudah memperlakukan nenek ini dengan baik?" tanyanya dengan nada tegas. Salah satu pegawai berusaha menjawab, tetapi kata-katanya terputus-putus. Kami tidak tahu, Pak, kami pikir beliau." Pak Harun mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Ia kembali menatap Nenek Marni dengan penuh penghormatan. "Ibu, jika ada yang kurang berkenan selama di sini, saya mohon maaf. Rumah sakit ini seharusnya menjadi tempat yang ramah untuk semua orang, tanpa memandang siapa mereka." Nenek Marni menggeleng pelan, tetap dengan senyumnya yang hangat. "Tidak apa-apa, Nak, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting, anakmu sudah ditangani dengan baik." Namun, Pak Harun tidak berhenti di situ. Ia lalu bertanya, "Ibu, siapa nama Anda? Saya ingin mengenal lebih jauh siapa wanita hebat yang sudah menolong anak saya." Nenek Marni hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Nama saya Marni. Saya hanya seorang nenek tua yang kebetulan lewat." Pak Harun dan istrinya tertegun. Nama itu tidak asing di telinga mereka. "Marni, apakah Anda yang memiliki tambang batu bara di Pulau Berkat?" tanyanya dengan nada penuh kekaguman. Nenek Marni mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Harun semakin terkesan, sementara para pegawai rumah sakit yang mendengar percakapan itu semakin malu. Ketika suasana mulai tenang, Pak Harun memutuskan untuk mengundang Nenek Marni ke ruang direktur rumah sakit. "Bu Marni, kami ingin berbicara lebih lanjut. Bolehkah kami mengundang Anda sebentar saja?" tanyanya sopan. Dengan senyum lembut, Nenek Marni mengangguk dan mengikuti mereka ke ruang direktur. Di sana, suasana terasa lebih hangat. Pak Harun dan istrinya meminta Nenek Marni duduk dengan nyaman, sementara mereka sendiri tampak gelisah karena merasa sangat berhutang budi. "Bu Marni," ujar Pak Harun membuka pembicaraan, "saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda. Selain sebagai orang tua, saya juga merasa malu karena para pegawai kami telah memperlakukan Anda dengan tidak pantas." Nenek Marni hanya tersenyum, menatap mereka dengan mata teduh. "Nak, tidak ada yang perlu dibalas. Saya hanya menjalankan apa yang menurut saya benar. Hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi bagaimana kita tetap menunjukkan kebaikan meskipun dunia tidak adil." Kata-kata itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Pak Harun dan istrinya hanya bisa menunduk, kagum pada kesederhanaan dan kebijaksanaan wanita tua di hadapan mereka. Namun, Pak Harun tidak ingin membiarkan pertemuan ini berlalu tanpa makna yang lebih besar.
Bu Marni, jika Anda mengizinkan, saya ingin menawarkan kerjasama antara rumah sakit ini dengan Anda. Saya yakin dengan pengalaman dan hati mulia Anda, kita bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Nenek Marni menggeleng lembut. Nak, saya tidak butuh kerjasama untuk memperbesar nama atau harta saya. Tapi, jika Anda ingin membantu, gunakan rumah sakit ini untuk melayani siapapun, tanpa memandang penampilan atau latar belakang mereka. Ingat, semua manusia punya hak yang sama untuk mendapat pertolongan. Itu sudah cukup menjadi balasan untuk saya. Pak Harun tertegun mendengar jawabannya. Ia menyadari bahwa wanita di hadapannya ini jauh lebih kaya daripada sekadar materi. Ia kaya akan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketulusan. Baik, Bu Marni, saya janji, mulai hari ini, rumah sakit ini akan berubah. Tidak akan ada lagi orang yang dipandang rendah hanya karena penampilan mereka. Hari itu menjadi titik balik besar, bukan hanya bagi rumah sakit, tetapi juga bagi pegawai yang menyaksikan semuanya. Mereka melihat bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada emas atau properti, melainkan pada kebaikan hati yang tulus. Setelah semua selesai, Nenek Marni berpamitan dengan senyum damai. Ia menolak tawaran Pak Harun untuk diantar pulang dengan mobil mewah dan memilih kembali naik ojek, seperti saat ia datang. Ketika ojek itu mulai berjalan meninggalkan rumah sakit, Pak Harun berdiri di depan pintu, memandangi sosok nenek tua yang sederhana namun begitu berpengaruh. Ia berkata lirih kepada istrinya, dia bukan sekadar kaya raya karena tambang batu bara, tetapi karena hatinya yang luas seperti tambang kebajikan. Beberapa hari kemudian, rumah sakit itu benar-benar berubah. Di pintu masuknya kini terpampang tulisan besar, Rumah Sakit Harun, melayani dengan hati, tanpa pandang siapa Anda. Bagi Nenek Marni, kisah hari itu hanyalah satu dari banyak momen di hidupnya. Namun bagi semua yang terlibat, itu adalah pelajaran hidup yang tidak akan pernah terlupakan, bahwa kebaikan yang sederhana dapat melahirkan perubahan yang besar.